Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, Om Swastiastu, teman-teman. Jadi di kesempatan malam hari ini ya, saya berada di sebuah hutan yang terkenal ya, mistis dan banyak cerita tentang sejarah dari apa sih yang dinamakan Alas Purwo, seperti apa. Dan di kesempatan malam ini saya ditemani Bapak Adi ya, selaku sesepuh ya, yang sangat paham betul tentang Alas Purwo ini. Ya Pak Adi, kita malam ini akan mencoba mereview sebuah termasuk peninggalan Pak Adi. Bukan, Bukan. ini tempat ibadah, tempat suci. Tempat suci ya. Agama Hindu. Agama Hindu yang dinamakan Pura Giri Selaka Alas Purwo. Nah, tentunya teman-teman pasti sangat paham dengan nama tersebut. Dan di malam ini kita akan mencoba explore malam memang seperti apa sih. Kalau di video-video yang sebelumnya mungkin banyak yang explore siang hari gitu Pak Adi. Iya, betul. Nah, malam ini kita tampilkan beda. Ya. Kita akan explore malam hari. Dan nanti juga ada cerita tentang sejarah dari seperti apa sih adanya pura ini dan bagaimananya nanti Pak Adi yang menjelaskan. Ya. Yang jelas ini sangat pura terbesar ya Pak, Ya, di Alas Purwo ya. ya. Nah, ini dinamakan Pura Giri Selaka Alas Purwo. Giri Selaka Alas Purwo yang ikut Kecamatan Tegal Limo, Kabupaten Banyuwangi. Nah, seperti ini tampilannya sangat megah sekali. Masya Allah. Nah, ada berapa hektar ini Pak luas dari bangunan pura ini? Kalau izin prinsip ini sesuai izin prinsip dari Menteri, ini 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar ini tanah negara, tanahnya Kementerian Kehutanan, dalam tanda kutip Dirjen KSDAE. Jadi pura ini berada di wilayah konservasi. Mengapa pura ada di wilayah konservasi? Itu ceritanya agak panjang sedikit, mudah-mudahan diikuti sampai akhir. Siap. Jadi Taman Nasional itu ada zonasi kan? Zona. Iya, zona. Ada zona religi, ada zona pemanfaatan, ada zona penyangga, ada zona inti. Zona inti itu tidak boleh ada campur tangan manusia. Ada di zona inti itu ada sisa purbakala juga, namanya Gunung Tugu. Nah, panjang kalau saya cerita itu. Atau batu berundak. Jadi sistem pemujaan lama, sistem pemujaan atau persembayangan sebelum Hindu Buddha. Oke. Pura Giri Selaka Alas Purwo ini diawali oleh yang namanya dulu Kabupaten Banyuwangi ini memasyarakatkan hari raya Mas. Jadi hari raya Pager Besi jatuh di Tegal Limo. Ditaruhlah di situs kawitan Alas Purwo itu, belum ada pura. Seiring dengan itu, sesepuh kami, saya ingat ketua panitianya itu Pak Gondo, sekretarisnya Pak Harsono, mengajukan pembebasan atau mengajukan izin mendirikan pura di situs kawitan itu seluas 2 hektar. Nah, tidak dicantumkan, dalam surat ini tidak dicantumkan berapa luasnya. Akhirnya dibalas oleh Pak Menteri melalui Kanwil Kehutanan Jawa Timur, diizinkan 2 hektar. Itu di era Orde Baru ya? Di era Orde Baru 93. Izinnya ada. Mengapa saya bisa cerita? Karena yang suka ngantar surat itu saya. Ya. Nah, tapi dalam poin itu ada beberapa klausul yang harus diikuti. Salah satunya ada peta lokasi, peta situasi, terus topografi, AMDAL. Nah, ini menjadi kendala. AMDAL itu barang baru waktu itu. AMDAL? Iya, analisis mengenai dampak lingkungan. Dampak lingkungan. Kita nggak mengenal, Banyuwangi pun nggak ada mengenal. Apakah ini penolakan secara halus atau bagaimana? Tapi dengan semangat yang menggebu, akhirnya kita berusaha. Jadi dari sana, dari AMDAL itu menjadi UKL UPL. Jadi yang mengeluarkan itu Kementerian Lingkungan Hidup Pak ya? Waktu itu departemen masih. Oh, departemen. Departemen Kehutanan. Ya? Belum ada kementerian. Belum ada kementerian ya? Departemen Kehutanan. Masya Allah luas juga Pak di dalam Pak. Oh, di luar. Saya pikir hanya di luar. Nah, Masya Allah. Ini Departemen Kehutanan. Masya Allah ya. Ini lagi membangun. Akhirnya panitia pembangunan sekarang kan Pak Sujarwo sudah. Bukan era saya lagi. Iya. Dari sesepuh kami tadi, dari sanalah untuk syarat menjadi sebuah
AMDAL itu kan harus ada side plan dan sebagainya. Iya, iya. Kami sambat gitu. Saya waktu itu kan ikut ngayah di Semeru. Ngayah itu pripun? Ngayah itu kerja kerjaan lah. Ikut membantu kerjaan. Pekerjaan spiritual di Semeru. Iya, iya. Nah, saya mengeluh pada kawan-kawan di Semeru, termasuk pada Pak Dewa Brate. Jadi yang mengenalkan panitia-panitia Alas Purwo ini ke teman-teman Bali itu saya sebenarnya. Kalau mereka mau mengakui, itu lewat saya. Semua yang lewat saya sampai hari ini. Jadi masih teman-teman saya. Jadi dari Pak Dewa Brate menugaskan kepada staf-stafnya, ada namanya Dayu Rusmarini, terus peta lokasi, peta topografi itu dibuat oleh, saya ingat sekali, Insinyur Tatang, orang dari Sumedang. Terus mengapa dari AMDAL menjadi UKL-UPL, itu atas usaha dan bantuan pejabat di kehutanan juga, namanya Pak Triwibowo. Dan yang membuat surat menyurat itu dulu namanya Insinyur Helmi, Insinyur Suendra. Oleh karena itulah, bukan saya nyombong, surat-surat itu ada pada saya, karena yang membuat adalah petugas kehutanan, sehingga orang tua kita itu tidak tantangan. Untung saya itu suka mengoleksi, jadi sesuatu yang penting itu saya simpan. Nggak sampai hilang itu Pak ya? Iya, tidak hilang. Sehingga adik-adik sekarang sudah tinggal buka-buka saja. Itu loh sumbernya dari saya semua. Oke. Saya tidak mengaku-ngaku, oh saya ingin aku sebagai perintis, tidak. Tapi ada bukti. Ada bukti. Saya ingat, ini dulu tidak semua umat Hindu setuju loh dengan pembangunan di sini, banyak. Oh gitu. Iya. Oh, jadi ini ada pembangunan baru Pak? Iya, ini pintu gerbang kita. Oh yang iya, pura itu sana? Iya, masih banyak di sana. Kalau di sana tidak boleh orang masuk ya, karena tempat sembahyang. Oh, di sana nggak boleh ya? Sampai di sini ya, coba di batasnya ini? Keluar ya, ada di sini. Jadi Pak, dari AMDAL itu menjadi UKL-UPL. Pembahasan UKL-UPL terakhir itu di Kintamani. Saya ditemani Juru Gede Alita. Kalau yang ini ruangan apa Pak? Ini semacam hall lah. Gitu. Kalau di Hindu dikenal dengan wantilan. Oh, ruang pertemuan. Ya. Wantilan itu dulu saya cari dana itu dari pintu ke pintu, Mas. Door. Iya, dari teman-teman itu dari pintu ke pintu. Dan beberapa dari CSR BUMN. Oh, dapat dari CSR juga? Ya, banyak. Bank biasanya Pak? Bukan. Semen Gresik, Telkomsel dan sebagainya. Perusahaan gitu ya? Perusahaan, banyak. Okay. ASDP, Pelindo itu banyak. Nah, ini baru. Jadi ceritanya dari UKL-UPL tadi atas bantuan Bapak-bapak di Taman Nasional Baluran ya, bukan Alas Purwo, masih Baluran. Kita masih dikelola Baluran. Walaupun secara de facto sudah dinyatakan Taman Nasional Alas Purwo. Ini batasnya ini? Oh enggak, sana itu batasnya. Oh, ada batasnya? Ya. Masya Allah, luas banget Pak. Ya. Dan saya ingat lagi para yang membuat gambar arsitek side plan-nya itu Pak Edi Bagus Oke, Gusti Bagus Oke dari Puri ke Daton dan Pasar Timur. Ada Madi Bandem, itu mahasiswanya, staf-stafnya. Ada amdalisnya, ada Pak Madi Sudarmo, Idayu Rusmarini. Itu ada Pak Damai namanya juga dari Ubud. Dan yang lain-lainnya. Pak Sandi, saya hafal karena saya ingat juga ya. Saya ingat karena pelakunya saya. Iya, betul. Jadi kalau mereka ngomong kan enggak tahu siapa pelakunya. Terus dari sipil itu ada Pak Dewangkara, Pak Utawo. Dulu ada rencana tebang, peta tebang sudah kita buat. Peta tebang? Iya, kayu yang harus ditebang. Yang di dalam lokasi iya, ini? Iya, lokasi. Tapi sekarang udah nggak boleh karena terlambat kita. Kalau sudah sebesar ini resiko Pak ya? Resiko, ngajukan tuh kita tidak boleh ngajukan lagi. Betul, itu besar-besarnya. Ya itu. Dan masih Mauni juga ya Pak ya? Mauni. Saya tadi kan cerita di episode awal itu bahwa sini monokultur. Jadi inspirasi membangun ini pura ini adalah situs Kawitan tadi, Kawitan Alas Purwo. Bahkan mengapa tidak membangun di situs Kawitan? Karena itu situs purbakala. Ini kalau saya punya foto waktu saya meletakkan batu pertama altar atau Watmasana yang ada di pura, ada fotonya.
Dan yang hadir pun saya masih ingat. Karena apa? Karena tidak semua mendukung. Tidak semua mendukung. Umat di sini dan tokoh-tokoh di sini tidak semua mendukung. Umat Hindu, Pak ya? Iya, tidak semua mendukung. Impossible. Bukan dari agama lain itu? Bukan. Kok malah tidak mendukung, Pak? Padahal ini kan tempat impossible, katanya impossible. Orang pura-pura di kampung aja masih banyak yang kosong gitu ya. Enggak, banyak yang tidak terurus ya. Terurus, tidak bangun bagus. Tapi dengan adanya Pura Alas Puro ini, spirit itu terbawa keluar. Sehingga kalau sekarang Alas Puro punya yayasan, punya macam-macam lah, punya TK, dan itu spiritnya dari sini. Spiritnya dari sini. Spiritnya dari sini, termasuk sumber dananya. Sumber dananya juga ya. Sekarang besar, Pura ini besar. Orang yang datang, yang tangkil, pemedeknya itu banyak. Dan di hari-hari keagamaan ini juga. Dari hari suci Hindu ramai sekali. Hari suci Hindu ramai dibuat sembahyang. Mas bisa lihat besok Sabtu Minggu itu banyak. Coba Pak kita ke sana, Pak. Itu saya penasaran. Di sananya itu sudah nggak ada. Nggak boleh. Sana tempat sembahyang, atau zona suci. Zona suci. Berarti masih ada ruangan lagi di sana? Ada. Oh, ada ya. Tapi pikir pagar ini, Pak. Bukan ya? Tapi ini dulu pernah pakai backgroundnya apa? Konser musik apa itu? Yang klasik-klasik itu loh. Oh, di sini backgroundnya? Iya, backgroundnya ini. Oh ini? Iya. Gak apa-apa ya ini ya? Iya, waktu itu belum ada apa-apanya. Kita itu panitia Evosit saya itu membangun sampai Evosit ini ya. Evosit ini sama Wantilan itu sama perumahan. Ya, itu yang terindah ya ini, yang lain belum ada. Iya, ini itu ya. Ini dipakai oleh Pemkab untuk konser backgroundnya gitulah. Dulu, sekarang nggak boleh sakral, Pak? Boleh, masih boleh. Masih boleh. Kalau sini udah batas sakralnya. Ini ya, kalau ke sana sudah nggak boleh. Sana harus kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ibadah sembahyang. Iya. Kalau ini apa sih, Pak? Saya mau tanya tadi. Kalau ini namanya ini sebenarnya bisa tidak boleh tidak buat permanen nggak apa-apa. Dibuat. Ini sifatnya kalau filosofinya ya. Kalau kita ada upacara besar, kita mengundang leluhur dari banyak tempat. Nah, ini namanya pengubengan. Pengubengan. Iya, tempat menyambut lah ke tamu gitu. Iya, kalau secara manusia tamu lah. Masuknya sini berarti yang jamaah ya. Kalau jamaah harus dari samping itu. Samping. Ya, kalau ini istilahnya untuk hal-hal yang sakral, hal-hal yang mana, Pak? Yang tengah. Itu. Termasuk tengah itu tidak boleh bukan orang-orang di sampingnya. Sama ya, itu juga ya. Hal-hal yang disucikan itu lewat sini. Kalau sana pasraman, istilahnya untuk kegiatan manusia. Luar biasa, dan ini masih terus tahap pembangunan, Pak? Iya. Pembangunan itu pagar kan sudah ini keliling. Iya. Ya? Kalau era saya dulu pagarnya sudah baru Batako. Jadi ini panitia baru yang sekarang semenjak Covid itu saya sudah aktif. Saya mengurus usaha di pengerahan tenaga kerja ke luar negeri dan warung. Sangat megah banget. Iya. Iya. Terus panitia-panitia itu kan seangkatan saya dulu paling muda di panitia itu. Jadi saya bukan ketua, dulu namanya Pak Gondo. Panitia Hari Raya Pager Rosi namanya. Ada Pak Harsono, ada Pak Tumiran, itu bendaharanya. Saya ingat itu. Jadi bukan saya yang sebagai pelaku utama, tapi saya yang jalan gitu loh, karena saya paling muda. Iya. Dan diantara beliau-beliau ini, saya dianggaplah sekolahnya paling mumpuni waktu itu. Iya. Kalau sekarang kan banyak yang bisa dihandalkan gitu ya. Iya. Untuk riwa-riwi gitu ya. Lobby dan sebagainya. Tapi tanda kutip, Mas, saya waktu itu ikut di suatu gerakan kepemudaan, sehingga kenalan saya banyak. Dan saya jadi pengayah di Semeru, sehingga kenalan saya banyak. Gitu. Iya. Jadi, riwayat ini saya ngayah di Semeru. Luas gitu ya, Cak. Iya. Jadi kalau saya nggak ngayah di Semeru, ya nggak kenal beliau-beliau itu, gitu loh. Beliau-beliau yang saya ceritakan di episode awal. Tidak kenal dengan arsiteknya Pak Oke, dengan Pak Dewangkara dan sebagainya, dengan Bali Pos. Bali Pos juga. Iya, saya dulu wirawiri ke Jakarta, itu yang kasih bekal Bali Pos. Oh, untuk iya, transportnya Pak Nada namanya. Transportasi dan sebagainya ya.
Nilai 100.000 besar loh. Naik Dulu, Pak, bis ya? Lorena masih 60.000. Tahun 90-an. 95 itu. 95 ya. Mulai presentasi itu 95. Luar biasa sekali. Jadi kalau teman-teman mau nulis sejarah, mau bikin konten untuk sejarah Pura Alas Puro, ya didukung data yang bagus Iya. lah, data yang benar. Data ada pada saya kok. Yang konkret yang Iya kadang-kadang konkret, ada. tidak gawe-gawe. Dan saya akan berikan itu data itu. Untuk sebagai bukti bahwa Iya, memang bukti. seperti ini yang disampaikan benar, Oke, gitu, surat Pak, ya. tugas saya itu masih ada, untuk presentasi itu ada. Nah, yang saya sesalkan itu kan orang-orang yang bicara miring waktu itu. Dan setelah hari ini menjadi sok dia pelakunya. Iya. Saya berdarah-darah mengurus Alas Purwo. Nah, Itu nggak ada jejak mungkin digitalnya. ini Pak, Ya. yang ingin saya tanyakan juga. Ya. Alas Puro ini kan terkenal dengan alas yang ya luar biasa lah. Ya, Bisa dibilang angker kan, Ya. ceritanya seperti itu. Sepengetahuan jenengan, ya. waktu apa ya berjuang untuk memperjuangkan adanya pura apa namanya? Giriselaka ini. Nah ya itu pernah nggak mengalami kejadian atau hal mistis Pak? Saya sini? kejadian mistisnya ada. Seperti apa? Saya itu kan tidak sarjana biologi, bukan sarjana kehutanan. Saya itu selama proses ada namanya pejabat tinggi itu nama Pak pejabat di kehutanan, namanya Pak Triwibowo. Sampai heran tanya dengan Pak Suntoyo. Ya, dulu ada orang yang selalu menemani saya itu Pak Suntoyo, Pak Pitono, lupa saya. Pak Pitono, Pak Tuginun. Nah, Sun gitu panggilnya. Ini adik ini sekolahnya apa tuh kok pinter? Karena setiap dicerca macam-macam ya dari berbagai sudut dampak lingkungannya ini, kok selalu bisa jawab. Saya itu kan bukan orang eksak, saya itu orang bahasa Indonesia. Nah itu dijawab, ya karena pendek Pak, jadi otak dengan sama pantatnya dekat, jadi begini cepat gitu. Iya. Setelah selesai Alas Puro itu peletakan pertama dan mulai membangun, hilang saya nggak punya istilahnya kecerdasan semacam Blank gitu itu. Pak, blank gitu. Blank, saya nggak tahu lagi dulu namanya ilmu konservasi, dampak lingkungan, dampak fisika, dampak Apa semua? aduh saya bisa. Sekarang nggak bisa. Setelah ini mulai membangun, hilang. secara itu Iya. yang rasakan sendiri ya. Saya rasakan, saya heran kok hilang ya ilmu saya itu. Padahal itu kan masih muda ya, Iya. itu kan bisa dibilang masih fresh-freshnya ya untuk Yang 27 lah. 27 tahun kan masih fresh Iya, itu. termasuk teman-teman panitia baru ini baru sekarang ini tahu pal batas itu saya tunjukkan ini loh. Ini patokannya di sini. Itu kan saya semen. Yang di sana ini. Jadi mereka nggak tahu itu patoknya di mana. Jadi Itu kan jenengan rasakan sangat drastis hilangnya pengetahuan itu atau iya, saya semacam waktu itu Tiba-tiba ini belum gitu? dipakai sembahyang. Saya di situs Kawitan itu ada namanya Pak Ogayana dan Pak Dewa Brata itu mengadakan upacara balik sumpah supaya Pak Dewa Brata itu tanda kutip mantan gubernur Bali ya. Tapi waktu itu belum gubernur. Jadi waktu itu kepala biro bank beliau, kalau nggak asisten satu. Saat sekda era reformasi menjadi sekda terus gubernur. Itu saya seperti dipukul, kena pukulan bambu itu di siang. seperti ada yang mukul. Iya, tek itu hilang dah, ilmu saya itu hilang semua kayak. Waktu di Candi Kawitan, Di Kawitan di karena situs Kawitan. ya, walau upacara walik sumpah itu supaya situs itu bisa dipakai sembahyang secara ritual Hindu. Jadi buminya disucikan. Ada yang mukul Pak. Semacam itu. Tapi itu kan Nggak pingsan jenengan. oh enggak, semacam ada yang mukul tek gitu loh. Bukan dipukul, enggak. Kayak seperti ada yang mukul. Iya, Tapi terasa kan. terasa. Tek, loh. Kepala saya seperti ada yang mukul. Setelah itu hilang saya nggak punya kecerdasan lagi. Sampai Ditanya sekarang. masalah kehutanan itu udah blank ya. Kadang nyambung kadang enggak gitu. Udah ya nyambung yang umum-umum yang khusus seperti di UKL UPL itu udah hilang ya. Seperti dicuci otak gitu Pak ya. Iya, saya waktu itu Masya Allah. saya itu waktu itu kan Tapi gaib Pak ya. iya, Kasubditnya Pak Triwibowo. Jadi Kasubdit AMDAL itu waktu itu. Saya hafal sekali. Saya dari eranya 90 namanya Kepala Balai Taman Nasional hafal orang-orangnya dan selalu kenal ya. Kenapa? Sampai dirjennya
Kenapa? Karena saya yang jalan gitu loh. Orang lain nggak berani jalan. Kalau mereka jalan kan mereka yang kenal. Ini keuntungan saya. Saya dulu humas, Mas. Humasnya di kepanitiaan itu. Dan ketua saya itu orang-orang tua, guru-guru tua-tua. Gitu. Jadi pengalaman yang dirasakan Pak Adi sampai sekarang, pengalaman mistis itu di tempat ini juga. Tuh, yang dulu Pak Adi itu sangat... Oh, tanda kutip, tempat saya menaruh peletakan batu pertama ya. Terus ini ada batu pertamanya. Itu diketemukan bengkak semacam umpak gitu, umpak batu. Tapi andesit kayak salah itu. Sama permata warna 5. Permata akik lah. Merah delima, Pak? Bukan, permata biasa itu akik. Akhirnya kita tanam di tempat itu, tempat masalah itu. Di batu pertama juga? Iya, kita sekalian ke sana. Kita tanam biar nggak jadi rebutan. Jadi itu yang saya ceritakan itu fakta. Saya nggak ngarang-ngarang. Mau yang seneng dengan saya mau komentar jelek silakan, mau komentar kalau komentar jelek jadi kontroversi akhirnya rame kan. Yang jelas yang disampaikan Pak Adi ini sesuai dengan saya sampaikan sesuai pengalaman yang apa yang saya lakukan. Karena dulu orang ikut kita ke sini itu dikatakan impossible, mission impossible. Ikut Adi Wasito itu mission impossible. Sesuatu yang tidak akan terwujud. Ngoyoworo. Meragukan nih. Angan-angan banyak itu. Tidak saya sebutkan ya nama-namanya, tapi banyak yang begitu. Tapi faktanya jadi setelah jadi banyak mengaku menjadi pahlawan gitu. Saya begini, saya ketua, saya ini. Banyak yang begitu. Saat itu saya ini. Tapi kenyataannya kita berdelapan aja waktu itu. Namanya pun masih ingat saya, orang-orang sini yang masih pro berdelapan ini kemana-mana. Iya. Oke. Iya. Pak Adi, pesan dan kesan tentang Alas Purwo ini dan ini namanya apa? Candi Pura Bubur Giri Salaka ya. Iya. Pesan dan kesan sekaligus dengan tutup ini tayangan kali ini. Begini. Silahkan juga nanti tanya langsung ke saya lewat WA atau apa, Mas Edi bisa sampaikan. Bagaimana kalau ada yang meragukan, ada mau minta kopi surat-suratnya juga ada pada saya. Silahkan, saya akan terbuka. Siapa yang bisa menyusun sejarah pada rekan-rekan di Bali yang bisa ahli menyusun sejarahnya, silahkan disusun, dibantu panitia yang sekarang biar tidak kepaten obor dan pura ini semoga menjadi sesuai dengan slogannya Taman Nasional Alas Purwo, Education and Religi. Ya, itu saja. Jadi pendidikan dan religi. Kita jangan dijejali dengan omong-omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan mistis-mistis yang tidak rasional. Mistis itu rasional kok. Masuk akal. Oke. Dan itu aja, Mas. Semoga tayangan kali ini juga bisa bermanfaat gitu Pak Di ya. Tambahan wawasan bagaimana sih tentang Alas Purwo ini dan seperti bangunan-bangunan ini yang mungkin sebagian orang mengira bangunan ini bangunan kuno, tapi setelah kita bongkar Pak Di ya. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan jadi pemahaman lah untuk para penonton semua. Juga harap dijadikan maklum apabila ada kepelincut omong salah kata. Saya juga gitu, salah kata. Mungkin saya mencari benarnya sendiri tidak. Mohon maaf kalau saya tutur kata saya juga kasar. Saya tidak mengaku-ngaku, tidak sok, tidak ingin diakui. Tapi saya ingin menceritakan apa adanya, apa yang kami alami. Itu aja di Alas Purwo. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri untuk tangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Om Santi Adi Om.